teman-teman semua. Ketemu lagi sama kita di Ibadah Online Sekolah Minggu Mahanaim. Wah Tante, Cici Cindy dengar kalau hari ini adalah hari yang spesial. Kira-kira ada apa ya Tante? Betul, hari ini hari yang spesial karena kita semua sedang merayakan Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Oh iya, kalau nggak salah Roh Kudus itu kan? Roh Kudus itu sahabat kita. Roh Kudus itu yang menghibur hati kita. Wah betul. Dan Roh Kudus diberikan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, jadi kita udah nggak usah sedih lagi dong. Ya, karena ada Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kita semua. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa Tante? Tuhan Yesus naik ke surga juga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Wah, luar biasa sekali. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Nah, makanya untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita terima semua, yuk kita bersama dengan anak-anak semua yang ada di rumah, kita mau bersyukur, kita mau memuji, kita mau bernyanyi buat Tuhan kita yang besar, Tuhan yang mengasihi kita semua. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Adik-adik katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar. Kita katakan lagi ya, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa buat ibadah online pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus yang selalu bekerja dan menjamah hati kita semua.
kalian lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami, karena Tuhan Yesus selalu baik dan selalu menyertai kami. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan saat ini Tuhan, kami mau berikan hidup dan hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, semua kita berkata amin. Yuk teman-teman, kita semangat memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan dalamnya hatiku jadikanlah. Pakai gerakan nggak? Pakai dong. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay. Senang semuanya ya, kita dapat memuji nama Tuhan. Tapi Tante mau kita lebih seru lagi ya. Kita mau menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku. Kalian semua masih tetap pakai gerakan ya. Ikutin kita yang ada di sini. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Senang sekali kan kita memuji nama Tuhan. Pastinya senang nih. Nah, dan sekarang saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi kita katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Semuanya, teman-teman yang ada di rumah, mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita akan berdoa sama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan jamah hati setiap kami agar kami bisa menyimak firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian boleh siapkan Alkitabnya. Kalau sudah, Tante akan beri judul firman Tuhan hari ini, Tuhan penolongku yang hebat. Sekali lagi ya, Tuhan penolongku yang hebat. Kita akan dengar cerita dari tokoh Alkitab yang bernama Elia. Adik-adik, saat itu Elia mengalami keadaan yang sangat sulit. Keadaan yang tidak baik. Apa itu? Ternyata saat itu di negeri Israel, di mana Elia tinggal, sudah lama sekali tidak pernah turun hujan. Bayangkan nih adik-adik, sudah lama sekali hujan tidak pernah turun di negeri Israel. Dan hal ini mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Pohon-pohon, tanaman-tanaman yang dulu subur, sekarang menjadi kering semuanya. Tidak ada yang dapat tumbuh kembali. Sampai-sampai tidak ada lagi yang bisa menghasilkan dan dijadikan sebagai bahan makanan. Dan hal ini
menimbulkan bencana kelaparan yang hebat pada saat itu. Tante juga yakin pasti ternak-ternak juga sulit untuk mendapat makanan. Banyak yang mati. Nah, hal ini terjadi ternyata karena saat itu raja yang memerintah di Israel, yaitu Raja Ahab dan rakyatnya, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada allah-allah yang lain. Nah, bagaimana dengan Elia? Elia ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan Elia ini seorang nabi. Tapi adik-adik, ternyata Elia tetap saja ikut mengalami, merasakan bencana kelaparan yang terjadi saat itu. Tapi Tuhan selalu menolong dan melindungi setiap anak-anaknya yang percaya dan takut akan Tuhan. Bagaimana ya Tuhan menolong Elia saat itu? Nah, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke sebuah sungai yang bernama Sungai Kerit. Mengapa ya Tuhan perintahkan supaya Elia pergi ke sana? Mungkin di sekitar Sungai Kerit ada yang jual makanan atau ada yang jual kue, sehingga Elia nanti di sana bisa makan. Nah, adik-adik, Elia taat dan Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Elia tiba di sana, apa yang terjadi? Saat itu pasti pohon-pohon, tanaman yang ada di sekitar sungai semuanya kering. Bahkan yang terlihat mungkin hanya batu-batu yang berada di tepi Sungai Kerit. Lalu gimana ya Elia bisa makan? Padahal Tuhan perintahkan supaya Elia pergi ke Sungai Kerit. Yuk kita akan baca ya, kita cari jawabannya dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-6. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu semuanya, kita akan baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, yaitu kepada Elia. Dan ia minum dari sungai itu. Wah, ternyata Tuhan menolong Elia dengan cara tiap pagi dan tiap petang ada burung-burung gagak yang datang kepada Elia, dan burung-burung itu membawa roti dan daging untuk Elia. Sehingga Elia bisa makan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan menolong Elia dengan cara yang benar-benar ajaib. Mungkin cara ini tidak pernah dapat kita pikirkan. Tetapi itulah cara Tuhan menolong anak-anaknya yang sedang berada dalam kesulitan. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik. Tuhan kita benar-benar Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, ternyata hujan saat itu belum juga turun. Lama-lama air di Sungai Kerit menjadi kering. Wah, kali ini Elia menghadapi kesulitan lagi. Kira-kira saat itu Elia sedih, atau mungkin bersungut-sungut, atau mungkin marah. Ternyata tidak. Tuhan kali ini menolong Elia supaya dia pergi ke tempat yang lain, yaitu ke sebuah tempat yang bernama Sarfat. Elia selalu taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saat itu, setelah Elia sampai di Sarfat,
Di sana dia bertemu dengan seorang ibu janda. Mungkin saat itu Elia karena sudah lama melakukan perjalanan yang cukup jauh, ketika itu Elia lapar. Apa yang dilakukan Elia? Dia meminta kepada ibu janda ini untuk memberikan sepotong roti. Adik-adik, apa yang dilakukan ibu ini? Ibu ini berkata kepada Elia bahwa dia tidak mempunyai sepotong roti. Saat itu, yang ibu janda miliki, yang masih ada, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan tepung ini dapat dijadikan menjadi roti, tetapi hanya cukup untuk ibu janda ini dan untuk anaknya. Bahkan hanya cukup 1 kali makan. Setelah itu, mungkin keesokan harinya, ibu ini tidak dapat memakannya lagi karena tidak memiliki apa-apa sehingga menyebabkan kematian. Wah, adik-adik, ternyata Elia ini bertemu dengan ibu janda yang tidak memiliki apa-apa. Lalu gimana cara Tuhan menolong Elia? Kan tadi Elia disuruh pergi ke Sarfat. Adik-adik, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Tuhan itu tidak pernah gagal. Saat itu kuasa Tuhan menyertai ibu janda ini. Sehingga dia akhirnya melakukan apa yang Elia minta. Dia membuatkan sepotong roti terlebih dahulu dan dia berikan untuk Elia. Dan saat ibu janda melakukan hal ini, pertolongan Tuhan terjadi. Ada mujizat Tuhan. Apa itu? Tepung dan minyak yang ia miliki setelah dipergunakan tidak pernah habis. Selalu ada. Wah, bagaimana bisa ya? Itulah cara Tuhan menolong Elia, menolong ibu ini yang sedang berada dalam kesulitan. Tuhan melakukan dengan caranya yang ajaib, adik-adik. Sehingga akhirnya setiap hari ibu ini tetap bisa membuat roti yang dapat dinikmati, yang dapat dimakan oleh ibu janda ini dan anaknya beserta dengan Elia. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan kita benar-benar Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menjadi penolong yang hebat bagi setiap kita semua. Luar biasa adik-adik. Nah, saat ini mungkin kita sama-sama sedang mengalami apa yang dirasakan dan dialami oleh Elia. Kita semua sedang berada dalam keadaan yang sulit. Apa itu? Ada virus corona yang membuat keadaan kita tidak aman. Virus yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Sampai-sampai kita semua belum bisa lagi melakukan kegiatan. Kita belum bisa beribadah. Adik-adik belum bisa bersekolah. Belum bisa bertemu dengan teman. Belum bisa bermain. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan selalu punya cara. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan tetap memberikan kepintaran. Tuhan menolong kita. Sehingga sekalipun nih adik-adik ada di rumah, kalian masih tetap bisa belajar. Nah, ada kan yang bisa belajar secara online. Ada juga nih yang beribadah secara online, termasuk kita semua hari ini. Kita beribadah secara online. Nah, ini adalah salah satu cara yang Tuhan berikan untuk kita semua sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan kita. Walaupun belum sepenuhnya. Tetapi kita harus tetap bersyukur. Tuhan selalu
menolong kita. Nah, tapi Tante percaya, bukan hanya itu saja. Ini yang sering kita alami. Kadang-kadang nih, karena kita sudah terlalu lama ya berada di rumah, ada waktunya kita bosan, kita bete, kita kesel, bahkan mungkin ada yang sedih. Hati kita sepertinya terasa kering ya adik-adik. Gimana nih kalau seperti ini Tuhan bisa menolong kita? Gimana caranya? Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan itu selalu tahu setiap keadaan hati kita. Dan Tuhan selalu mengasihi. Tuhan memberikan penolong yang dapat menyegarkan hati kita. Penolong yang bisa menyertai kita selama-lamanya. Apa itu? Roh Kudus. Dan tepat hari ini, kita semua anak-anak Tuhan merayakan hari Pentakosta. Ada yang masih ingat apa arti hari Pentakosta? Ya, hari Pentakosta, hari di mana Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk semua kita yang percaya kepadanya. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya hadir di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita menjadi semangat. Kita tetap kuat. Kita bisa berkata dalam hati kita, Tuhan adalah penolongku. Pada saatnya saya bisa bersekolah kembali. Saya bisa bertemu teman. Saya bisa beribadah. Saya bisa bermain lagi. Nah, adik-adik, Tuhan bisa menyegarkan hati kita dengan Roh Kudus-Nya yang membuat kita terus semangat dan kita terus bersukacita. Itulah kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi Roh Kudus juga bisa menghibur hati kita. Kita menjadi mengerti saat kita berada di rumah. Disitulah Tuhan sedang melindungi kita. Tuhan menjagai kita supaya kita tetap terpelihara. Sehingga tubuh kita akan tetap sehat, tetap kuat. Kita di rumah, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Nah, adik-adik, ternyata Roh Kudus membuat hati kita yang kering, yang mungkin sedih, diubahkan menjadi hati yang bersyukur. Karena Tuhan selalu menolong dan melindungi kita di saat kita semua berada di dalam keadaan yang sangat sulit, keadaan yang berbahaya. Nah, adik-adik semua, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita mau semakin percaya bahwa dalam segala keadaan apapun, kita punya Tuhan sebagai penolong yang ajaib, penolong yang hebat, dan terlebih Tuhan memberikan Roh Kudus yang selalu hadir di dalam hati kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada kita semua. Kita baca ayatnya ya dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ingat ya, Roh Kudus Tuhan berikan, dan Dia menyertai kita selama-lamanya. Dan sebagai ayat hafalan kita,
Pada hari ini, yuk kita baca lagi dalam kitab Ibrani. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Nah, ini firman Tuhan yang sangat bagus sekali. Kita baca ya sama-sama. Ibrani 13 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Nah, ini ayat hafalan kita ya. Adik-adik boleh baca. Nah, Tante percaya melalui firman Tuhan hari ini, yuk kita semakin bertumbuh, kita semakin setia karena ingat, kita punya Tuhan yang hebat. Kita akan berdoa ya buat kebenaran firman Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami semua diberkati dengan setiap kuasa firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam segala keadaan, Engkau selalu menjadi penolong kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di dalam hati kami, yang membuat kami tetap bersemangat, tetap bersuka cita, kami tetap kuat, dan kami selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu mengasihi kami. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami selalu boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, bagi teman-teman kami, bagi orang-orang yang ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Tuhan berkati kita semua ya. Tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Nah, teman-teman, kalian sudah dengerin firman Tuhan kan? Nah, saatnya Cici Cindy mau kasih kuis ya. Dengerin baik-baik kuisnya, oke? Kuis yang pertama. Bagaimana cara Tuhan menolong Elia ketika dia berada di Sungai Kerit? Sekali lagi ya. Kuis yang pertama, bagaimana cara Tuhan menolong Elia ketika dia ada di Sungai Kerit? Nah, kuis yang kedua. Siapa penolong yang diutus Tuhan untuk menghibur dan menyertai kita selama-lamanya? Sekali lagi. Kuis yang kedua, siapa penolong yang diutus Tuhan untuk menghibur dan menyertai kita selama-lamanya? Oke, semua jawaban kalian boleh kalian kirim ke WA nomor Cici Cindy atau nomor Tante Emil. Dan kalian juga boleh bikin video untuk menjawab pertanyaan ini. Kalian juga kirim ke nomor WA yang sama ya. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Memberkati.